Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Tiramiksan dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bunga Makassar dengan nomor Standbook 2018 10604. Di sini saya akan membahas lanjutan dari video saya sebelumnya. Buat kalian yang belum lihat, ini dia videonya. Hai guys, perkenalkan nama saya Muhammad Tiramiksan. Saya berasal dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bunga Makassar atau yang biasa kalian dengar dengan STM Bunga Makassar. Di YouTube channel kali ini saya akan membahas tentang produk-produk bank, yaitu dari Bank Sulselbar. Di sini saya akan membahas salah satu produk tabungan dari Bank Sulselbar. Oke, kita akan membahas berdasarkan 5 pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama, apa sih nama produknya? Di sini saya akan membahas tentang produk Bank Sulselbar, yaitu tabungan Tampeda Pelajar. Jadi kalian jika ingin mau buka tabungan Tampeda Pelajar, kalian akan mendapatkan buku seperti ini guys. Jadi ini salah satu contoh buku tabungan dari Tampeda Pelajar. Ya, kita ke pertanyaan kedua. Mengapa sih harus produk ini? Untuk tabungan Tampeda Pelajar sendiri ini itu diperuntukkan untuk para pelajar seperti SD, SMP, SMA, dan sederajat maupun mahasiswa pun juga bisa untuk memakai tabungan Tampeda Pelajar ini karena menggunakan para pelajar dan mahasiswa untuk menabung sebagai biaya keperluan persiapan sekolah, dilengkapi dengan berbagai macam fitur tabungan seperti kemudian bertransaksi di jaringan ATM, suku bunga yang kompetitif, saldo minimum 20.000 guys. Jadi buat kalian yang ingin buka tabungan Tampeda Pelajar ini, kalian hanya memasukkan saldo minimum itu hanya 20.000. Dan ini bebas biaya administrasi per bulannya. Jadi buat kalian yang menggunakan tabungan Tampeda Pelajar ini, kalian tidak akan kena potongan biaya administrasi tiap bulannya karena untuk tabungan ini tuh bebas biaya. Selain itu, untuk tabungan Tampeda Pelajar ini, kalian hanya menggunakan media penarikan melalui buku tabungan. Jadi, kalian datang ke banknya untuk melakukan transaksi melalui buku tabungan ini. Cukup mengambil slip penarikan dan langsung membawanya ke teller. Tetapi terlebih dahulu, kalian mencetak dulu NICS untuk mengetahui saldo Anda berapa yang ada di dalam buku tabungan ini. Lalu kalian isi ke slip penarikan dan melakukannya transaksi di teller. Ya, kita ke pertanyaan ketiga. Kapan produk ini akan dijual? Untuk produk tabungan Tampeda Pelajar sendiri sudah lama dipasarkan di para pelajar dan mahasiswa yang ada di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, sekitar tahun 2011. Nah, kita ke pertanyaan keempat. Di mana produk ini akan dijual? Produk ini akan dijual di sekolah-sekolah maupun universitas yang ada di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Dan pertanyaan kelima, siapa sasaran target produk ini? Produk ini sasarannya adalah pelajar dan mahasiswa. Nah, itu tadi 5 pertanyaan tentang tabungan Tampeda Pelajar ini. Jadi, buat kalian yang ingin buka tabungan Tampeda Pelajar ini, kalian bisa langsung datang ke Bank Sulselbar terdekat yang ada di sekitar Anda. Itulah informasi yang dapat saya berikan tentang produk bank dari Bank Sulselbar yang saya angkat ke dalam tugas mata kuliah manajemen pemasaran bank saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. See you next video and bye. Nah, di sini saya akan membahas strategi pemasaran dari video saya sebelumnya. Dalam era pandemi seperti sekarang ini, perekonomian Indonesia sedang tidak baik-baik saja atau dapat dikatakan sedang dalam masa sulit. Bisa dikatakan demikian karena adanya kebijakan pemerintah untuk mengurangi kasus COVID-19 dengan cara PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Maka mobilitas masyarakat untuk melakukan kegiatan jual beli menjadi terbatas. Oleh karena itu, sebagian pedagang kecil atau UMKM mengalami kesulitan karena pelanggan mereka berkurang, bahkan angka pengangguran dan kemiskinan meningkat. Pandemi yang tak kunjung selesai dan akhir-akhir ini justru angka kasus positif COVID-19 meningkat, juga berdampak pada kondisi perbankan di Indonesia. Dengan demikian, bank yang ada di Indonesia harus mengambil tindakan agar bank dan nasabah mereka tetap bisa bertahan dalam kondisi yang seperti ini. Karena jika tidak dapat mengalami krisis bank, sebagai contoh, tahun lalu dikutip dari Surat Kabar Jakarta memberitakan mayoritas bank besar mengalami kenaikan kredit bermasalah atau non-performing loan, biasa disebut dengan NPL, di semester 1 2020. Kecenderungan itu terjadi kendati pun bank tersebut sudah melakukan restrukturisasi kredit cukup besar. Adapun per Juni 2020, rasio kredit bermasalah atau non-performing loan NPL-nya berada di angka 3,11% bruto dan 1,16% neto. Di lain pihak, dana pihak ketiga atau DPK-nya tumbuh tinggi sampai 8%.
Karena masyarakat menghadapi ketidakpastian COVID, makanya masyarakat menabung untuk berjaga-jaga. Selain itu, mengingat pada bulan Agustus 2020, rasio non-performing loan NPL atau kredit bermasalah meningkat mencapai level 3,22%, tumbuh meningkat lebih tinggi dari akhir kuartal 2 per 2020 yang berada pada level 3,11%. Kendati pun rasio CAR terjaga berada di level cukup tinggi mencapai 23,39% dibandingkan kuartal 2 2020 yang berada di level 22,5%. Dengan demikian, pemerintah dan pihak bank serta otoritas jasa keuangan harus mengambil keputusan atau kebijakan agar semua pihak bisa terselamatkan dan dapat memperbaiki kondisi perekonomian di Indonesia. Nah, untuk produk dari video saya sebelumnya, apakah produk tersebut masih layak untuk dijual? Ya, tentu saja. Produk ini masih sangat layak untuk dijual sebab produk ini adalah tabungan umum yang dipakai untuk masyarakat. Produk tersebut adalah salah satu tabungan yang bisa dipakai untuk menyimpan uang dari hasil bisnis atau penghasilan dari UMKM. Pada PT Bank Sulselbar mengatur beberapa strategi dalam mempertahankan kelangsungan usaha di tengah kondisi pandemi virus corona COVID-19. Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia yang dikutip bisnis pada Selasa tanggal 2 bulan 6 2020, perseroan setidaknya memiliki 6 strategi untuk menghadapi dampak pandemi. Yang pertama, menjalankan Business Continue Plan atau BCP sesuai protokol COVID-19, antara lain dengan physical distancing, work from home, dan peningkatan imun pegawai. Kedua, menjaga likuiditas dengan melakukan pembatasan atau penundaan investasi yang tidak prioritas. Nah, ketiga, mengalokasikan kredit atau pembiayaan secara hati-hati terhadap sektor yang terdampak COVID-19. Keempat, melakukan restrukturisasi kredit terhadap debitur yang terdampak COVID-19 sesuai ketentuan OJK. Kelima, peningkatan akses keuangan berbasis digital. Dan keenam, pengelolaan kualitas cash flow perusahaan. Perseroan memperkirakan akan terjadi penurunan laba bersih hingga 30 April 2020 dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar kurang dari 25%. Pandemi COVID-19 juga disebutkan telah berdampak pada pembatasan operasional Bank Sulselbar. Pembatasan layanan operasional berlaku dari Senin sampai Jumat dalam rentang waktu jam 9 sampai dengan jam 2 WITA dengan diperkirakan kondisi ini akan berlangsung selama 1 hingga 3 bulan. Adapun kontribusi pendapatan dari kegiatan operasional yang terbatas adalah sebesar kurang dari 25%. Meskipun demikian, pandemi COVID-19 diyakini tidak berdampak pada pemenuhan kewajiban keuangan jangka pendek. Pandemi COVID-19 juga diyakini tidak berdampak pada permasalahan hukum yang bersifat material berupa utang usaha, utang bank, kupon pokok obligasi, gugatan pilot, pembatalan kontrak material, maupun somasi. Posisi terakhir rasio kredit bermasalah atau non-performing loan atau biasa disebut NPL pada rentang waktu Maret sampai April 2020 adalah kurang dari 3% atau mengalami penurunan dibandingkan sebelum COVID-19. Rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio atau disebut dengan CAR masih berada di posisi lebih besar dari 20% selama periode Maret sampai April 2020. Meskipun nilainya menurun dibandingkan dengan sebelum COVID-19 terjadi. Itulah yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada sedikit pembahasan yang salah, silakan komen di bawah ini untuk masukannya. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. See you, bye-bye.